Teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa balik nama sertifikat tanah warisan itu perlu dilakukan? Nah, di video ini kita akan membahasnya secara detail dan rinci. Apa saja syarat yang dibutuhkan, bagaimana caranya, dan berapa biayanya. Tapi sebelum kita mulai, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas cara untuk balik nama sertifikat tanah warisan dan juga apa saja yang diperlukan, kemudian berapa nanti biayanya. Nah, sebenarnya teman-teman udah tahu nggak sih alasan kenapa kita tuh harus balik nama sertifikat tanah warisan? Nah, alasannya supaya hak kepemilikan tanah warisan yang kalian punya berkekuatan hukum tetap dan kalian akan terhindar dari masalah hukum tanah itu yang bisa terjadi di kemudian hari seperti sengketa tanah atau perebutan tanah. Konflik berkaitan dengan kepemilikan tanah kerap kali terjadi tak terkecuali di antara ahli waris yang menerima tanah warisan. Maka dari itu, persertifikatan tanah perlu dilakukan sesegera mungkin ya. Sebelum pembuatan sertifikat tanah, proses membalik nama tanah harus dilakukan terlebih dahulu ya teman-teman. Mengurus balik nama sertifikat tanah waris dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dan untuk prosesnya harus melewati beberapa tahap, mulai dari persiapan dokumen, persyaratan, hingga pengajuan berkas ke kantor BPN. Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah atau PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pemohon yang mendaftarkan peralihan hak tanah karena pewarisan mesti menyerahkan sejumlah dokumen ke kantor pertanahan. Dokumen apa sajakah itu? Dan dokumen-dokumen tersebut adalah yang pertama, sertifikat hak yang bersangkutan. Ini maksudnya adalah sertifikat hak atas nama tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat 1 Jo pasal 3 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah atau PP pendaftaran tanah ya. Jadi di sana teman-teman bisa cek. Kemudian yang kedua adalah surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya. Nah, akta kematian ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Disdukcapil guna mencatat kematian seseorang. Nantinya setelah akta kematian telah terbit, maka Disdukcapil akan menghapus seluruh data penduduk yang sudah meninggal dari daftar kependudukan seperti kartu keluarga dan juga KTP. Dan mengurus akta kematian ini memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Di antaranya menghindari penyalahgunaan data penduduk, memastikan keakuratan data penduduk, syarat mengurus penetapan ahli waris, syarat mengklaim asuransi dan taspen, hingga persyaratan untuk melakukan perkawinan kembali. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal sebaiknya langsung aja dicatatkan kematiannya. Karena ini juga kalau teman-teman punya BPJS ini akan sangat berpengaruh sekali ya. Jadi kalau kita nggak mendaftarkan kematiannya, tidak melaporkan, maka bisa jadi iuran BPJS-nya itu akan terus berjalan gitu loh teman-teman. Jadi akan menjadi tanggungan ahli warisnya gitu. Kemudian yang ketiga, surat tanda bukti sebagai ahli waris. Nah ini pembuatan surat keterangan hak waris ini adalah pemberian layanan kepada pemohon atau ahli waris terkait pembuatan akte yang diterbitkan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan yang isinya menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Surat keterangan hak waris atau SKHW ini merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga seperti perbankan dan juga kantor pertanahan dalam rangka peralihan hak tanah karena pewarisan. Dan apabila penerima warisan tanah ini hanya satu orang, pendaftaran peralihan hak tanah dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Dan jika penerimanya lebih dari satu orang, peralihan hak dilakukan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris
dan akta pembagian waris. Nah, prosedur peralihan hak karena pewarisan ini telah diatur dalam peraturan pemerintah yaitu PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, dengan begitu, surat kematian dan surat tanda bukti ahli waris perlu dibuat terlebih dahulu sebelum kita mendaftarkan peralihan hak tanah warisan ke kantor BPN ya, teman-teman. Dan sebelum balik nama juga, pajak atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pewarisan atau BPHTB waris dan PBB tahun berjalan harus dibayarkan ya, teman-teman. Kemudian selain itu juga kalian juga perlu melengkapi beberapa persyaratan sebagaimana dikutip dari situs PPID Kementerian ATR atau BPN. Nah, ini teman-teman perlu ingat-ingat ya persyaratan di bawah ini, atau kalau perlu teman-teman bisa catat atau di screenshot aja supaya nanti nggak lupa apa saja yang perlu dipersiapkan ya, teman-teman. Yang pertama adalah formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. Nah, biasanya materinya 10.000 gitu ya. Kemudian surat kuasa apabila dikuasakan. Kalau teman-teman pakai kuasa hukum ya teman-teman kasih surat kuasa supaya bisa dikuasakan ke kuasa hukum tersebut. Kemudian fotokopi identitas pemohon atau para ahli waris. Ini berupa KTP atau KK dan juga surat kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Nah, nanti di sini dicek ya apakah benar, apakah sesuai. Kemudian sertifikat tanah asli, kemudian surat keterangan waris atau SKW sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keenam adalah akte wasiat notaris. Nah, misalnya ini ada wasiatnya, ini juga disertakan ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh adalah fotokopi SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang dan pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Kemudian penyerahan bukti SSB atau BPHTB, surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan juga bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak ya. Jadi itu. Kemudian penyerahan bukti SSB, BPHTB, bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta dan juga bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Dan ada lagi ya teman-teman, juga perlu melengkapi surat keterangan berupa identitas lain seperti luas tanahnya berapa, letaknya di mana, penggunaan tanahnya yang dimohon, kemudian pernyataan tanah tidak sengketa, serta pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman persiapkan ya. Teman-teman catat, teman-teman kumpulin supaya nanti persyaratan kalian itu lengkap. Biar pas ke BPN kalian udah nggak bingung lagi persyaratannya, oke? Dan kemudian setelah itu kita akan bahas prosedur balik nama sertifikat tanah warisan ya. Prosedurnya seperti ini teman-teman. Sebagaimana penjelasan tadi di sebelumnya, berikut ini langkah-langkah balik nama sertifikat tanah warisan. Yang pertama adalah pembuatan surat kematian dan surat tanda bukti ahli waris. Jadi teman-teman siapkan dulu ya. Teman-teman bisa cari ini untuk surat kematian itu di kelurahan ya, di Disdukcapil kayak gitu-gitu. Dan sekarang itu juga bisa secara online ya teman-teman, di Disdukcapil daerah teman-teman itu teman-teman biasanya ada aplikasinya, atau teman-teman chat di adminnya biasanya bisa diurus secara online. Kemudian surat tanda bukti ahli waris ini juga teman-teman bikin dulu. Dan yang kedua adalah pembayaran pajak atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pewarisan atau BPHTB waris dan PBB tahun berjalan. Jadi teman-teman bayar dulu ya ini pajaknya atau biaya perolehan hak atas tanahnya dibayar dulu di tahun yang berjalan. Nanti slipnya disimpan untuk buktinya. Kemudian yang ketiga, penyiapan berkas dan persyaratan yang diperlukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Apa aja yang dibutuhkan tadi teman-teman udah catat atau teman-teman udah screen ya, itu teman-teman siapkan. Kemudian yang keempat adalah penyerahan dokumen dan persyaratan ke kantor BPN. Jadi nanti kalau udah lengkap semuanya, teman-teman langsung aja serahkan ke kantor BPN terdekat. Kemudian nanti
proses peralihan nama atas hak tanah karena pewarisan di kantor BPN ya. Yang kelima itu membutuhkan waktu selesai sekitar 5 hari kerja atau bisa lebih ya. Tapi teman-teman perlu ingat ya, waktu ini itu adalah waktu jika dokumen yang dibutuhkan itu sudah lengkap. Jadi usahakan teman-teman lengkapi dulu dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi supaya prosesnya jadi lebih cepat. Kemudian proses selanjutnya, proses yang keenam itu adalah akta pembagian waris atau akta pembagian harta bersama APHB dapat dibuat di hadapan pejabat membuat akta tanah ya. Jadi kalau proses-proses yang dari 1 sampai 5 tadi udah terlalui, udah dipenuhi semuanya, maka yang keenam ini adalah akta pembagian waris atau akta pembagian harta bersama dapat dibuat di hadapan pejabat pembuatan akta tanah atau PPAT. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian berapa sih untuk biayanya? Nah nih, biaya balik nama sertifikat tanah warisan dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan BPN. Biaya peralihan hak tanah waris yang dikenakan juga tergantung luas tanahnya ya teman-teman. Dan teman-teman bisa menghitung biaya balik nama sertifikat tanah waris dengan rumus seperti ini teman-teman. Jadi nilai tanah per meter persegi, teman-teman kalikan luas tanah per meter persegi dibagi 1000. Ya, saya ulangi ya. Nilai tanah per meter persegi dikalikan luas tanah per meter persegi dibagi 1000. Nah, ini contohnya. Contohnya ada sebidang tanah warisan seluas 500 meter persegi di wilayah A. Ya, nilai tanah per meternya diasumsikan di sini harganya 1 juta rupiah per meter perseginya. Maka berapa biaya balik namanya? Nah, caranya teman-teman kalikan nih 500 meter persegi dikalikan 1 juta kemudian dibagi 1000. Nah, itu nanti hasilnya biaya balik nama sertifikat tanah waris tersebut itu sekitar 500 ribuan. Jadi segitu. Mahal gak sih? Ya lumayan kan, dapat warisan cuma bayar segitu. Kecuali kalau beli ya. Kalau beli ya lumayan mahal ya. Udah beli masih harus bayar lagi. Tapi kalau warisan ya gak apa-apa juga harus bayar segitu. Kan dapat tanah. Terus kemudian buat teman-teman tenang juga, tenang, harap tenang. Karena jika merujuk pada PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 61 ayat 3 untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, maka kalian tidak akan dipungut biaya pendaftaran. Nah, nih ya, lumayan banget kan, kita nggak perlu bayar biaya pendaftarannya, jadi lebih murah. Jadi buat teman-teman, bukannya sok-sok duniawi banget ngurus-ngurus warisan ya, tapi karena memang warisan itu jatuhnya kemana sih kalau nggak ke anak atau ke keluarga gitu kan ya, pasti di situ kan udah ada jalur ahli warisnya. Jadi kalau memang teman-teman menjadi salah satu ahli waris, sebaiknya untuk tanah-tanah ini segera diurus untuk pembuatan sertifikat tanahnya supaya lebih murah pengurusannya, karena sebelum 6 bulan itu teman-teman tidak akan dipungut biaya pendaftaran gitu. Daripada juga nanti udah lama-lama banget akan lebih repot, karena pengurusan biaya balik nama tanah ini kan juga kita harus cari tanda tangan keluarga yang lain dan lain sebagainya gitu kan, kalau memang kita bukan satu-satunya ahli waris. Jadi sebaiknya jangan ditunda-tunda daripada nantinya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan, jadi sengketa tanah dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya sebelum 6 bulan untuk pewarisnya ini meninggal, teman-teman segera urus supaya segera clear lah gitu ya. Ya nggak tahu tanah ini mau dibuat apa, tapi kalau misalnya udah diurus sertifikatnya, udah punya bukti hak milik bahwa tanah itu milik kita gitu kan, udah aman gitu ya. Karena kalau misalnya kita punya tanah tapi nggak ada sertifikatnya, bisa jadi suatu saat akan jadi masalah. Bisa jadi terus ada orang yang menyerobot sana sini seperti itu. Banyak kan kasus-kasus di di TV itu kayak kasusnya Nirina Zubir sama orang tuanya itu juga bisa-bisanya pembantunya bisa jadi pemilik tanah orang tuanya gitu kan ya. Jadi untuk sertifikat tanah ini memang penting banget. Jadi sebaiknya segera diurus, dan teman-teman kalau udah jadi nyimpannya juga baik-baik ya. Karena nanti kalau nggak nyimpan baik-baik bisa jadi disekolahkan ya teman-teman, bisa ditaruh di bank gitu kan, lumayan dapat banyak. Akan bahaya sekali jika
sertifikat tanah ini disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Sebaiknya disimpan supaya aman gitu ya teman-teman. Oke, jadi gitu tadi udah saya jelaskan tentang apa saja yang diperlukan, syaratnya, terus prosedurnya, mekanismenya gimana, berapa lama dan juga berapa biayanya. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang mengurus ini, semoga ada gambaran ya teman-teman. Jadi lebih kayak oh ternyata gini ya cara pengurusan sertifikat tanah warisan gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum paham, masih bingung juga, bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dan teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih, bye-bye.